Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa The Northern Blade, di mana di part sebelumnya setelah sang MC kita mengungkapkan jati dirinya, yang sebagaimana kita ketahui bahwa dia adalah penerus dari sekte surgawi utara yang melegenda. Dia pun memutuskan untuk pergi mengunjungi keluarga Tang. Tapi sebelum kita lanjut, Mimin mau ingatin dulu ya, bagi mas bro yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa subscribe channel ini biar Mimin makin semangat membuat kontennya dan sebagai bentuk dukungan untuk perkembangan channel ini. Scene awal pada cerita kali ini memperlihatkan pengawal dan utusan dari pusat surgawi yang terbantai di tengah hutan. Ya, mereka dibantai oleh seseorang yang menggunakan ilmu terlarang bernama Blood of Ten Women, ilmu aliran iblis yang didapatkan dari sebuah pembantaian suku Saman. Dan ternyata orang yang menggunakan ilmu terlarang itu adalah Jo Un Kyung. Dia adalah anak dari Om Jo. Dia sepenuhnya telah mendapatkan kekuatan iblis. Perjalanan Jin dan yang lain pun dilanjutkan. Mereka melewati hutan-hutan yang teduh dan rindang. Jin dan cucu keluarga Tang berjalan di depan, sedangkan paman Tang duduk di kereta kuda bersama sarjana gila sambil terus bercerita. Entah apa Jin sendiri terus memikirkan kata-kata terakhir dari Om Jo, di mana dia bilang dia tidak memakai ilmu terlarang dengan pengorbanan wanita-wanita. Dia langsung berpikir jangan-jangan anaknya yang ramah itu yang menggunakannya atau yang melakukannya. Tiba-tiba Chung In datang di depan mereka. Dia kini jadi petunjuk jalan bagi mereka. Mukanya terlihat sangat jutek karena sebagai salah satu bulan hitam terbaik, dia malah menjadi penunjuk jalan. Mereka beristirahat di malam hari. Dia menghidupkan api unggun dan sambil melihat malam yang cukup indah, sarjana gila menghampiri Jin. Dia mengatakan kalau kau ingin hidup dengan mengikuti kata hati, maka dia hanya memerlukan mata yang bisa membaca dunia. Jadi tetaplah fokus karena sarjana gila akan membantunya sebagai mata tersebut. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di kota terdekat sepertinya berniat untuk mencari penginapan. Jin bertabrak bahu dengan seorang yang mukanya ngeselin. Si kawan ini bilang, "Woi, mata kau di mana? Mau mati ya? Cepat minta maaf." Jin pun minta maaf langsung kepadanya. Lalu si kawan itu pergi berlalu. Chung In mengatakan, "Kenapa dia menentangmu?" "Ya, dia tidak sayang nyawanya ya." Tiba-tiba paman Tang kehilangan sesuatu dari sakunya. Pemuda tadi dengan secepat kilat tangannya mengambil beberapa barang dari kantong paman Tang, dan si kawan itu pun langsung membuka salah satunya. Paman Tang berteriak, "Jangan dibuka!" Tapi terlambat, itu isinya racun yang sangat kuat. Dia panik seketika dan berlari ke arah pemuda itu untuk menyelamatkan nyawanya. Namun betapa terkejutnya, ternyata racun yang sangat kuat itu tidak berpengaruh sedikit pun kepada si kawan itu. Jin tiba-tiba berada di depan si kawan itu. Dia mengatakan, "Kembalikan yang kau curi." Dia menolak dan berusaha menyerang Jin, tapi Jin dengan gampang menghantam perutnya dengan gagang pedang. Dia terus berusaha menyerang Jin sekuat tenaga, tapi gerakannya adalah gerakan amatiran untuk bertahan hidup. Jin mengakui ketahanan tubuhnya. Si kawan ini menganggap Jin adalah bangsawan yang membawa pedang, tapi dengan sedikit bela diri, suka menganiaya orang. Sebuah flashback pun memperlihatkan ketika si kawan ini dulu hidup cukup miskin. Ibunya sekarat, tapi ibunya terus mengatakan kalau dia memiliki bakat. Dengan uang peninggalan dari ibunya, si kawan ini pun pergi ke sebuah sekte. Namun betapa mengesalkannya, sekte itu melihat orang miskin seperti layaknya kotoran. Uangnya dihempaskan oleh mereka. Dia marah dan menggigit si penjaga sekte. Intinya dia benci diremehkan oleh bangsawan berduit yang tahu bela diri sedikit, kemudian menindas orang lain. Beberapa kali si kawan ini pun kena pukulan pedang bersarung dari milik Jin dan hampir tidak berkutik lagi. Tiba-tiba paman Tang datang dan dia meminta Jin menghentikannya. Paman Tang bilang kalau jarang ada orang yang berbakat seperti si kawan ini. Paman Tang sendiri memiliki tubuh kebal racun, tapi dia tidak memiliki tubuh kuat untuk bela diri.
sedangkan cucunya tidak kebal racun tapi cocok untuk tubuh bela diri. Namun si kawan ini memiliki keduanya, tubuh kuat dan kebal racun. Paman Tang mengulurkan tangannya. Dia mengatakan, "Apa kau pernah mendengar keluarga Tang dari si Cuan? Aku adalah tetua dari keluarga Tang pemilik 10.000 racun. Sangat disayangkan sepertinya kau hidup menjadi gelandangan karena tidak ada yang menyadari bakatmu. Aku kemana-mana untuk mencari orang sepertimu. Luar biasa. Kenapa tidak menjadi muridku saja? Terus saja dan menjadi master racun." Mendengarkan itu si kawan itu matanya pun berkaca-kaca. Dia langsung bersujud dan mengatakan, "Murid Myong Ryu-san memberi hormat kepada master." Oke, dan selanjutnya kita akan panggil si kawan ini dengan sebutan Ryu-san. Berganti ke seseorang pengelana yang melihat seorang wanita cantik di tempat yang sangat sepi. Dia sangat kagum dengan kecantikannya. Dia adalah teman kecil dari sang MC. Dia penerus dari salah satu raja iblis malam sunyi yang bernama Eun Haseol. Si cowok ini menawarkan sup hangat kepada Haseol. Karena ya dia cantik sih. Pria petualangan ini juga agak khawatir cewek kayak dia berhenti di tempat berbahaya. Jika di tempat itu hanya seorang diri, jadi dia nawarin untuk ikut dengan keretanya. Sebenarnya Hansel sudah kehilangan ingatannya sejak dia mempelajari ilmu dari gurunya. Tapi walaupun demikian, ada sekilas bayangan yang sangat sering muncul di ingatannya. Tidak bisa hilang dari ingatannya, yaitu ketika dia berada di sekte Surgawi Utara dan segala kebaikan jin. Tapi sayang itu seperti kilas balik buram yang tidak jelas. Saat ini Hansel tidak bisa mengingat pasti tentang jin. Tapi siapa tahu kalau mereka jumpa lagi nanti. Kembali lagi ke Ryu-san, di mana ketika pagi kelihatan matanya sudah bengkak. Ternyata semalaman dia menangis berat saat curhatan kepada Paman Tang soal masa lalunya yang menyedihkan. Itu pun Paman Tang mengatakan dia hanyalah pria yang malang yang memiliki bakat, tetapi tidak ada tempat untuk bersandar. Kini dia resmi menjadi murid dari Master Racun. Beralih ke Seo Musang yang dipanggil oleh salah satu dari ahli strategi 7 langit terendah, aliansi pusat surgawi. Dia langsung ke intinya. Dia mengatakan bagaimana kalau si pedang utara itu adalah Jin Muon. Tetapi Seo Musang tetap santai. Yang jawabannya kalau dia yakin dengan kematian Jin ketika itu. Namun jika ada sebuah keberuntungan dan dia selamat, maka tidak diragukan lagi kalau si pedang utara adalah Jin Muon. Setelah beberapa saat, permintaan Seo Musang langsung mengatakan dalam hatinya, sepertinya aku harus segera bergerak. Cerita kini berganti ke Damso Cheon, salah satu orang penting dan diagungkan dari pusat surgawi, di mana kekalahan pertamanya adalah ketika dia mengunjungi sekte Surgawi Utara dulu, dan monster kekacauan yang datang mengalahkannya. Namun berita kekalahannya disembunyikan rapat-rapat. Seakan dunia hanya mengetahui bahwa dia adalah pria yang belum pernah kalah. Telah melewati pertarungan yang sangat banyak dan tidak terhitung. Setelah kekalahan pertamanya itu, dia terus berlatih selama 7 tahun dan mempelajari ilmu yang seharusnya berada di atas seluruh ilmu bela diri lainnya. Dia akan mulai bergerak. Ryu-san dan Paman Tang mulai berlatih racun. Ryu-san semalaman disuruh memakan racun sampai kenyang. Dan begitu mengejutkan, Ryu-san lebih tahan racun dibandingkan Paman Tang itu sendiri. Belum lagi fisiknya yang kuat untuk seni bela diri. Dia selalu dipuji walaupun perkembangannya kecil. Dia menjadi sombong dan malu seakan dia adalah jenius yang terlahir 1000 tahun sekali. Namun ketika dikatakan bahwa penanggung jawab pelajaran bela diri adalah jin, dia langsung keringatan. Dia dilatih oleh jin sampai mukanya babak belur. Tidak karuan. Akhirnya kelompok jin sampai di kediaman besar keluarga Tang. Kata si sarjana gila pada jin, ketika kau masuk ke kediaman keluarga Tang, maka kau bisa melihat tradisi yang dijaga selama ratusan tahun. Chung In minta izin kepada jin. Dia bilang kalau dia sudah terlama berada di lapangan, jadi dia harus melaporkan beberapa laporan dulu ke markas utama. Mereka tidak perlu menunggu dia karena dimanapun mereka berada dia pasti akan menemukannya dan akan menyusul. Ketika mereka masuk ke dalam kediaman keluarga Tang, ada seorang kakek yang berdiri di puncak pohon mengamati mereka sambil tertawa. Hahaha.
Paman Tang pun masuk ke halaman keluarga. Paman Tang disambut dengan sebutan kepala keluarga kecil, berarti memang ada kepala keluarga besar yang menunggu mereka di dalam. Lalu sesampai di sana, Jin meminta waktu untuk berjalan-jalan sebentar. Arah perjalanannya menuju ke hutan. Suasana hutan yang rimba. Keluarga Tang yang memang keluarga yang suka berada di pegunungan, berbeda dengan keluarga besar dan populer lainnya. Namun tiba-tiba Jin merasakan perasaan yang aneh. Tidak salah lagi, ini merupakan hal membunuh yang sangat pekat. Mulai berbalik melihat dari mana arah ki yang besar itu berasal. Angin bertiup kencang di sekitar Jin, seakan Jin dikelilingi oleh hembusan dedaunan yang bergerak secara spiral, dan tanpa sadar Jin telah terkurung dalam sebuah teknik menyembunyikan diri tingkat tinggi ini. Ini pasti ulah dari Master Beladir yang berada di tingkatan Realm Absolute Grade. Jin memfokuskan diri ke tingkatan tertinggi, menutup matanya, menarik pedangnya, dan dia bergumam kira-kira jaraknya adalah 40 jang. Jin langsung melakukan gerakan super cepat sambil menarik sebagian pedangnya dari sarung pedang. Jin berhenti tepat di tenggorokan seseorang kakek tua. Oh, kakek itu pun tertawa. Dia mengatakan, "Sepertinya siasat orang tua ini terlalu berlebihan. Kau benar-benar mengingatkanku kepada seseorang di masa muda." Jin bertanya, "Siapa kau?" Si kakek menjawab, "Aku pemegang posisi tertinggi di keluarga Tang saat ini," katanya. Jin pun menjawab, "Kaisar Racun kah?" "Tepat sekali, aku ketua sekte keluarga Tang. Namaku Tang Genwo atau Kaisar 10.000 Racun." "Lalu apakah kau Jin Muon, ketua sekte Surgawi Utara?" "Ya, betul," jawab Jin. Dia menyarungkan kembali pedangnya dan mengambil tongkat Kaisar Racun yang terjatuh di tanah. Mereka pun berjalan bersama-sama. Kaisar Racun mengatakan, "Kau adalah orang pertama yang lepas dari 100 Dust of Falling Leaves dengan sangat mudah. Sepertinya kekuatan dari sekte surga utara masih hidup." Si Kaisar mulai bercerita, "Aku memiliki banyak penyesalan dan kesalahan kepada sekte surga utara. Saat itu aku tidak bisa membantu sekte surga utara. Aku punya keluarga yang harus kulindungi. Jika kami ikut campur, maka sekte kami pun bernasib sama dan akan dihancurkan. Saat aku mendengar kematian ayahmu, rasa bersalahku makin besar dan bahkan waktu tidak bisa menguranginya sedikit pun. Izinkan aku bertanya, apakah kau siap menjalani kehidupan yang berbahaya di depanmu?" Jin pun menjawab, "Apapun itu, aku akan menjalaninya sampai akhir, tanpa berniat menghindarinya sedikit pun." "Ya ampun, kamu benar-benar membuat orang tua ini malu. Baiklah, mulai sekarang dan saat ini keluarga Tang akan mendukungmu sepenuhnya. Ketua Jin, kami bersumpah akan melindungimu dari bahaya apapun di masa depan. Tolong biarkan orang tua ini menebus kesalahannya di masa lalu," kata Kaisar Racun kepada Jin. Lalu diperlihatkan sosok salah satu pilar surga utara lainnya, di mana kabar tentang kematian Om Jo Cheon telah sampai ke telinganya. Dia mengatakan, "Yang kita bicarakan ini adalah Om Jo Cheon. Tidak mungkin berita tentang kematiannya melawan malam sunyi. Orang ini adalah orang yang mempelajari ilmu pedang yang diturunkan oleh ketua sekte surga utara, si hantu pedang." Kembali ke Jin yang memulihkan seluruh kondisi tubuhnya yang penuh dengan kelelahan akibat tingkat keletihan yang menumpuk. Jin diminta masuk ke sebuah air pengobatan keluarga Tang, dan dengan membentang yang berada di tengah mereka, mulai menyalurkan ki penyembuhan ke tubuh Jin. Seketika pula Jin merasa seluruh kelelahannya hilang dan tenaganya mulai berangsur-angsur pulih. Paman Tang terkejut karena ki milik Jin jauh lebih besar dari perkiraannya. Katanya seperti mengisi kolam yang sangat besar, sangat melelahkan, dan akhirnya setelah beristirahat beberapa hari di kediaman keluarga Tang, Jin pun memutuskan melanjutkan perjalanan. Dia diberikan jubah peninggalan keluarga Tang yang berharga. Ketika Jin ingin berangkat, Paman Tang dan keponakannya sudah siap berangkat. Jin seketika terkejut sembari berkata, "Kenapa Paman Tang di sini?" Paman Tang pun menjawab, "Aku akan ikut denganmu. Kau masih sangat muda dan terlalu ceroboh untuk merawat dirimu. Jadi aku akan merawat dirimu dalam perjalanan ini." Sedangkan keponakan Paman Tang yang kayaknya naksir dengan Jin cuma mengatakan, "Kemanapun Paman pergi, aku pasti akan ikut."
Akhirnya kelompok mereka bertambah, dan lagi mereka ini adalah orang-orang dengan kemampuan yang tinggi. Ya, tidak ketinggalan, Ryusan sang murid dari Paman Tang juga ikut, berganti ke para legend dari Malam Sunyi yang mengadakan rapat karena kematian dari murid Thousand Son of Death yang dibunuh oleh jin sebelumnya. Jadi para Raja Iblis Malam Sunyi termasuk di dalamnya adalah Tombak Sayap Hitam, Kapak Kehancuran, Total Penyihir Malam Putih, gurunya Han Seol, teman masa kecil jin, dan terakhir adalah Tetua Malam Sunyi, Thousand Son of Death. Mereka berbicara tentang kebangkitan kembali Malam Sunyi, tapi katanya segala keputusan tetap akan diambil oleh orang keempat dari Malam Sunyi, yaitu Master Malam yang sebentar lagi juga akan ikut bergabung bersama mereka. Itulah panel penutup pada part kali ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kelompok Malam Sunyi untuk membangkitkan kelompoknya kembali? Apakah mereka akan menyerang dataran utama? Tunggu kelanjutan ceritanya hanya di channel KO Anime. Terima kasih.